Ya, teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Di antaranya yaitu di bidang ekonomi, terapkannya kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Yang kedua, didirikannya IRRI, mendirikan pabrik pupuk, pabrik mesin diesel, dan pabrik abu soda. Mengembangkan jaringan transportasi, mendorong peran investor untuk pengembangan sektor ekonomi, dan membentuk pengembangan kawasan bidang pariwisata, perikanan, dan perkebunan. Kerjasama yang lain di bidang pendidikan, yaitu program pertukaran pelajar, penyetaraan ijazah di negara-negara anggota, membentuk kelompok peneliti antar negara, menetapkan kurikulum sekolah yang berdasarkan prinsip demokrasi berorientasi pada perdamaian. Kerjasama ASEAN dalam bidang teknologi, yang pertama mengembangkan teknologi pasca panen, kedua membangun jaringan kota cerdas ASEAN, kerjasama ASEAN dalam bidang sosial yaitu memberikan bantuan kepada penduduk ASEAN yang mengalami bencana alam, bekerjasama untuk mengatasi peredaran narkotika dan obat-obat berbahaya. Ya, kerjasama ASEAN dalam bidang budaya, mengadakan pentas budaya, mengadakan pameran hasil kerajinan tradisional di luar negeri, mengadakan studi banding tentang budaya setiap negara, dan mengadakan festival bunga untuk menarik minat wisatawan. Kerjasama ASEAN dalam bidang politik dan keamanan, perjanjian mengenai kawasan damai, bebas, dan netral atau ZOPFAN, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara, dan perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, serta pembentukan komunitas keamanan ASEAN. Kerjasama ASEAN dalam bidang olahraga, mengadakan SEA Games atau Southeast Asian Games, mengadakan ASEAN Para Games, mengadakan AFC atau ASEAN Football Championship. Ya, sekarang kita akan membahas peran Indonesia dalam ASEAN. Peran yang pertama, Indonesia sebagai negara pemrakarsa terbentuknya ASEAN. Dalam foto berikut adalah Bapak Adam Malik yang mewakili Indonesia dalam Deklarasi Bangkok. Peran yang kedua, Indonesia sebagai tuan rumah SEA Games. Indonesia sudah 4 kali menjadi tuan rumah perhelatan SEA Games. Peran yang ketiga, Indonesia sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Pada Oktober 2003, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN di Bali. Peran yang keempat, Indonesia penggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN. Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community disingkat ASC dibentuk untuk menanggulangi tindak kejahatan antar negara ASEAN. Peran yang kelima, Indonesia sebagai penengah perundingan damai Kamboja dan Vietnam. Konflik antara Kamboja dan Vietnam terjadi dari tahun 1977 hingga 1979. Peran yang keenam, Indonesia membantu perdamaian Filipina dan gerakan pembebasan Moro. Indonesia meminta kepada pemerintah Filipina agar hidup damai dengan umat Muslim Moro. Peran yang ketujuh, Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting mendorong diadakannya konferensi perdamaian di Paris pada tahun 1989.